Banyak banget di kolom komentar untuk DKID itu membahas beberapa part komponen dari komputer. Dan itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum makan, jangan lupa makan dulu supaya kalian punya tenaga untuk klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya untuk dapetin notifikasi saat DKID upload video baru. Dan hai Mara, guys, di sini di video kali ini kita akan membahas beberapa part komputer yang terpasang supaya komputer DKID itu makin kece. Dan sebelumnya komputer DKID itu mempunyai spesifikasi yaitu Core i5 generasi ke-8, kemudian GTX 1060 untuk VGA-nya dan 16 GB untuk RAM-nya, kemudian motherboard-nya pakai ASRock dan udah pakai Intel Optane tapi masih pakai hard disk. Dan di video kali ini kita akan mengganti beberapa komponen yang lama dengan komponen yang baru dengan harapan performa yang lebih baik juga tampilan yang lebih baik. Part pertama yang kita ganti adalah power supply-nya yaitu menggunakan Deepcool D650 80 Plus dan belum modular. Kemudian part kedua yang kita ganti adalah bagian RAM-nya yang sudah RGB dengan menggunakan HPG 8 GB single channel. Kemudian di bagian VGA-nya untuk meningkatkan performa dari grafisnya dari 1060 ke GTX 1650 dari Zotac Gaming. Kemudian di bagian Intel Optane-nya terpaksa kita ganti dengan SSD yaitu 512 dari XPG yang sudah RGB juga. Selebihnya masih sama yaitu menggunakan motherboard dari ASRock, kemudian prosesornya yaitu Core i5 generasi ke-8 dan pakai coolingnya dari Corsair. Tapi yang menarik, beberapa komponen yang punya fitur RGB bisa kalian tampilkan dengan casing baru yaitu casing dari Venom RX yang punya fitur temper alias kaca besar di bagian samping kanan. Jadi kalian bisa tampilkan fitur RGB atau ala-ala pasar malam kepada teman kalian yang nontonin casing dari PC kalian. Dan casing dari Venom RX ini nggak hanya punya fitur temper, tapi di bagian sebelah kiri punya space untuk kabel manajemen yang memudahkan kalian untuk mengatur bagian kabel dari bagian belakang. Kemudian untuk bagian bawahnya udah ada cover dari power supply untuk memperapi bagian kabel-kabel, apalagi kalau kalian pakai power supply yang nggak modular seperti ini. Kemudian di bagian depan terdapat rongga besar sehingga udara sangat mudah untuk masuk yang membuat sirkulasi udara di dalam komputer ini semakin baik. Apalagi kalau kalian tambahkan 3 kipas di bagian depan, tapi sayangnya casing ini hanya membekalinya dengan 1 kipas aja. Dan fitur terakhir yang menarik dari casing ini adalah bagian depannya terdapat RGB yang sangat besar. Kalian bisa mengcustomnya dengan memencet tombol di bagian dekat tombol power. Dan setelah aku sebutkan beberapa komponen baru tersebut, langsung aja kita pasang gimana tampilan juga performa dari komputer DKID yang baru ini. Dan setelah beberapa komponennya diganti, beginilah tampilan PC lama dari DKID yang sedikit lebih berwarna dengan adanya RGB di bagian RAM, kemudian di bagian SSD. Dan untuk melengkapi tampilan dari PC DKID yang baru, kita menggunakan keyboard dari Teenager Torpedo, yaitu punya fitur 8 multimedia keys, kemudian 104 membran keys, dan 3 color backlighting. Tapi keyboardnya belum mechanical, jadi masih keyboard dengan switch yang biasa dengan ukuran full size. Dan supaya serasi, mouse-nya juga menggunakan produk dari Teenager, yaitu Brigadier, yang punya fitur 7 tombol yang bisa di custom, kemudian DPI-nya sampai 7200. Nah, untuk melengkapi tampilan di bagian penggunanya, kali ini kita gunakan gaming headset dari Teenager yaitu Teenager Cook yang punya fitur yaitu beratnya yang sangat ringan, kemudian di bagian mikrofonnya bisa dirotari atau diputar-putar. Cuman sayangnya headset ini memang belum 7.1, jadi belum bisa digunakan atau dimaksimalkan untuk bermain game FPS. Dan setelah mengetahui tampilan dari PC DKID ini, langsung aja kita bahas ke bagian performa dengan melakukan beberapa tes gaming dan tes dengan software yang biasa kita lakukan untuk mengetes laptop di channel DKID.
Jadi kesimpulan dari rakit PC kali ini adalah DKID melakukan upgrade di bagian tampilan aja dari komputer lama DKID supaya terlihat lebih baru dan juga lebih fresh. Cuman kalau dari segi performa sebenarnya nggak terlalu besar karena yang kita upgrade dari performanya adalah di bagian VGA-nya aja yang sudah menggunakan 1650 yaitu dari Zotac. Dan kecepatan booting komputer ini juga nggak terlalu signifikan berubah karena yang kita ganti hanyalah dari Intel Optane yang dulunya menggunakan hard disk, sekarang menggunakan SSD. Jadi kecepatan bootingnya masih di bawah 10 detik. Cuman untuk performa komputer ini seperti yang kalian lihat tadi di bagian tes gaming, komputer ini mampu menjalankan game-game berat di settingan yang high atau di settingan yang hampir rata kanan semua. Dan sekarang yang paling penting adalah kita bahas dari segi tampilan karena tampilannya udah baru karena casingnya juga diganti dari yang lama ke yang baru yang punya temper kemudian punya fitur RGB. Gimana menurut kalian? Kalian lebih baik tulis di kolom komentar. Lebih kece atau lebih kelihatan norak atau lebih bagus, kalian bisa punya pendapat sendiri. Tapi menurutku pribadi, dengan tampilan yang seperti ini membuat PC ini semakin fresh dan semakin mudah dalam segi kabel manajemen. Kemudian dari segi tampilan juga bisa kata taruh misalnya action figure ataupun diecast di dalam PC-nya sehingga lebih kekinian dan lebih kece aja sih. Apalagi dengan beberapa komponen yang punya fitur RGB seperti RAM kemudian SSD yang membuat tampilan komputer ini semakin fresh dan juga semakin enak untuk dilihat. Jadi buat kalian yang tertarik ingin mengaplikasikan beberapa komponen yang terpasang di komputer ini dengan fitur-fitur RGB-nya, kalian langsung aja ke bagian deskripsi untuk mengetahui link pembeliannya. Dan segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, dan jangan lupa tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang PC baru DKID yang tampilannya udah semakin fresh ini. Subscribe channel DKID supaya kita makin semangat buat konten tentang teknologi dan bagikan kepada kalian setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!